Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dan video kali ini gua mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 366 sampai chapter 392. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Makoto dan Remran lagi mengobrol. Mereka tuh ngobrolin banyak hal mulai dari perang dan lain-lain. Diketahui juga kalau Remran tuh terlihat kayak mau buat dunia hiburan di Shige. Mendengar cerita dan rencana-rencana gila dari Remran, Makoto ngerasa kalau Remran tuh jauh lebih bahaya daripada Alte. Makoto juga di sini ngerasa Shige tuh udah bisa dipastiin menang dalam perang. Setelah ngobrol sama Makoto, saat ini Remran dan Morris mereka mengobrol. Remran juga saat ini tuh dapat surat dari negara Aion. Isi suratnya tuh negara Aion tuh sekarang mengakui kemerdekaan kota Shige. Mengetahui itu tentunya membuat hati Remran sangat senang. Sebenarnya, kalau sesuai rencana dari Remran, harusnya mereka tuh gak merdeka dalam waktu yang singkat. Tapi karena campur tangan dari Makoto, ternyata kemerdekaan bisa jauh lebih cepat. Jadi bisa dibilang kota Shige bisa merdeka dengan cepat karena Makoto. Remran tuh saat ini sangat senang karena Makoto membuat pergerakan sehingga semuanya tuh menjadi lebih mudah. Remran dan Morris saat ini diskusiin soal langkah ke depannya. Setelah kemerdekaan tentunya bakal banyak pekerjaan yang harus dilakuin dalam menyambut masa depan. Singkatnya berminggu-minggu pasca perang, saat ini utusan-utusan negara lain berkumpul di Shige. Para utusan itu diundang untuk menyaksikan proklamasi negara Shige. Negara Shige di sini tegasin kalau mereka tuh gak suka berperang dan mereka tuh gak bakal memulai peperangan kecuali ada negara yang duluan menjajah, maka negara Shige pasti bakal bertindak dan tentunya melawan. Perwakilan Limia di sini tuh menganggap kalau itu semua omong kosong. Kalau emang Shige gak mau memulai peperangan, harusnya kota Shige tuh gak mau mengambil langkah kemerdekaan yang bisa menyebabkan peperangan. Perang dalam situasi saat ini tuh bisa dibilang merugikan karena pada dasarnya manusia tuh saat ini lagi berperang melawan ras iblis. Jadi kalau perang dengan sesama manusia, hal itu bisa menurunkan sumber daya yang dimiliki manusia. Di sini pedagang Muzo ngasih tahu alasan kota Shige mau merdeka itu semua karena ketidakbecusan negara Aion dalam mengelola tanah di Shige. Intinya, pemimpin Shige saat itu terlalu memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, mulai dari pajak yang terlalu tinggi dan lain-lain. Nah, dari kekecewaan itu, makanya kota Shige memutuskan untuk merdeka karena mereka tuh udah muak dengan pemimpin yang cuma cari untung sendiri. Di sini para pedagang eksekutif di Shige masih terus jelasin. Mereka tuh jelasin tentang kegagalan pemimpin terdahulu yang udah terlalu mencekik rakyat. Bisa dibilang ketidakadilan udah sangat parah, makanya jalan satu-satunya tuh hanya revolusi dan merdeka. Di sini negara Aion tuh gak terima karena mereka tuh dibilang gak becus dalam mengelola tanah Shige. Perwakilan Aion di sini ngasih tahu para pedagang Shige tuh melakukan penyuapan kepada para bangsawan, makanya terciptalah bangsawan-bangsawan yang gak berguna. Remran ngasih tahu kalau kejadian penyuapan tuh bisa ada dimanapun dan itu dilakukan sama minoritas. Remran ngasih tahu harusnya negara langsung segera bertindak untuk menangani penyuapan. Tapi faktanya negara tuh diam aja dan hasilnya para bangsawan mulai mencekik rakyat Shige. Kalau negara bertindak dengan cepat memberantas oknum para bangsawan, maka peperangan tuh gak bakal terjadi.
Rembrandt ngasih tahu apa yang terjadi di masa lalu tuh udah gak perlu dibahas lagi. Saat ini Sige tuh udah menjadi sebuah negara. Jadi lebih baik negara Aion melupakan kekalahannya, dan negara Aion tuh harus melupakan dendam terhadap kota Sige. Rembrandt ngasih tahu lebih baik untuk mulai dari nol. Tujuannya demi kedamaian antar negara. Perwakilan negara Aion tuh saat ini terlihat sangat kesal. Bagi negara Aion, kekalahan dalam perang kali ini telah membuat negara tuh menjadi pecundang di hadapan negara lain. Saat ini perwakilan negara Gritonia mulai ngomong. Dari peperangan yang udah mereka amati, negara Gritonia tuh tahu kalau negara Sige tuh punya beberapa sihir yang gak diketahui sama yang lainnya. Negara Gritonia berharap kalau Sige tuh mau berbagi pengetahuan tentang sihir demi kedamaian dan perang melawan ras iblis. Rembrandt ngasih tahu kalau Sige tuh dapat sihir luar biasa dengan cara membeli informasi. Rembrandt di sini tuh nggak bisa ngasih tahu sumber informasinya. Tapi untuk sihirnya, Rembrandt tuh nggak masalah untuk ngasih tahu sihir itu ke publik kalau emang sihir itu dibutuhkan. Intinya di sini, perwakilan negara-negara dan para eksekutif kota Sige, mereka tuh saling diskusi untuk membahas masa depan. Saat ini Makoto kedatangan tamu yaitu Ates Batoma. Ates ini mendatangi Makoto karena dia tuh mau belajar memanah. Makoto tentunya dengan senang hati bakal ngajarin Ates. Makoto ini sangat menyukai panahan, jadi dia tuh sangat terbuka untuk orang yang mau belajar panah sama dia. Makoto ngasih tahu kalau dia juga jadi guru memanah di panti asuhan Wedge. Jadi Ates kalau mau belajar bisa datang ke panti asuhan. Gak lama tiba-tiba di sini tuh datang Mio sambil bawa teh. Ates di sini terlihat panik ketika datang Mio, dan Ates juga saat ini tuh terlihat menjadi sangat grogi. Makoto di sini kenalin Ates ke Mio. Setelah ngobrol-ngobrol sedikit, Mio pun akhirnya pergi. Ates dan Makoto saat ini lanjutin mengobrol. Ates di sini ngasih tahu soal keberadaan kelompok fans Mio dan kelompok fans Tomoe. Makoto saat ini pusing ketika mendengar hal itu. Ternyata kedua kelompok itu bisa dibilang berkembang sangat pesat. Diketahui kalau Ates tuh ternyata bergabung dengan kedua kelompok tersebut. Tapi walaupun gitu, Ates tuh lebih menyukai Mio dibandingkan Tomoe. Saat ini Ates terus bercerita soal fans Mio maupun fans Tomoe. Tapi di sini Makoto menolak untuk mendengarkan yang lainnya. Ates di sini terlihat semakin bersemangat dan dia tuh masih terus bercerita. Ternyata Tomoe, Mio, Shiki, Aqua, dan Eris, ternyata mereka tuh banyak fansnya. Bagi Ates, mereka adalah idola sejati yang alami, makanya sangat wajar kalau mereka tuh banyak fansnya. Ates tuh di sini ngerasa minder kalau dibandingin sama ketenaran mereka. Makoto tentunya terkejut karena tiba-tiba Ates ini malah membanding-bandingkan keterkenalan seseorang. Ates di sini penasaran tentang gimana cara Makoto bisa menciptakan banyak orang-orang terkenal yang dikagumi sama banyak orang. Ates ngasih tahu kalau dia terkenal tuh sangat wajar karena dia tuh memang bekerja sebagai idola yang tujuannya tuh untuk menghibur orang-orang. Makanya kalau Ates terkenal sangat wajar. Tapi orang-orang perusahaan Kuzunoha, mereka tuh bukan bekerja sebagai penghibur. Tapi walaupun gitu, entah kenapa orang-orang di perusahaan Kuzunoha tuh dihormati dan sangat terkenal. Makanya Ates tuh penasaran gimana cara Makoto bisa membuat mereka terkenal. Makoto jelasin, terkenalnya orang-orang perusahaan Kuzunoha bisa dibilang berbeda dengan terkenalnya orang-orang yang punya pekerjaan sebagai idol atau penghibur. Makoto ngasih tahu kalau Ates tuh bekerja sebagai idol. Nah, tujuan idol dibuat terkenal, semuanya tuh bertujuan untuk pemasaran suatu produk atau iklan. Jadi istilahnya terkenalnya orang-orang perusahaan Kuzunoha dan terkenalnya para idol, hal itu adalah dua hal yang berbeda dan tentunya tujuannya tuh berbeda. Selain itu, para idol juga bakal jadi sesuatu yang bisa membuat negara tuh menjadi terkenal. Setelah banyak mengobrol, Ates pun dia pergi.
Saat ini Makoto tuh penasaran dan berniat untuk menyelidiki kelompok fans Mio maupun kelompok Tomoe. Saat ini Makoto menemui Lime. Makoto mau tahu info soal dua kelompok fans Mio maupun Tomoe. Di sini diketahui ternyata Lime itu adalah konsultan dari kedua kelompok tersebut. Makoto saat ini semakin pusing mengetahui hal itu. Makoto pun saat ini diajak Lime ke dalam markas salah satu kelompok. Letaknya tuh ternyata di guild petualang. Tentunya Makoto saat ini tuh nyembunyiin wajahnya. Nah, untuk masuk ke tempat kelompok, ternyata ada kata-kata sandinya. Jadi nggak sembarangan orang untuk bisa masuk ke sana. Lime ternyata disambut sama orang-orang di tempat kelompok fans dari Tomoe. Orang-orang juga senang ketika Lime tuh membawa satu orang lagi untuk bergabung menjadi fans Tomoe. Oh ya, fans Tomoe ini punya markas di gudang yang disewa dari guild. Di sini diketahui juga, ternyata perusahaan Kuzunoha tuh menyewa beberapa gudang. Tujuannya tuh untuk menipu para pencuri. Jadi, karena dagangan Kuzunoha laku keras, tentunya banyak orang yang tertarik sama dagangan Kuzunoha. Makanya disewalah gedung palsu untuk menipu pencuri. Tentunya, walaupun gudang itu palsu, penjagaan di gudang itu tetap asli. Jadi kalau ada pencuri itu bakal langsung dihajar di sana. Jadi bisa dibilang pencuri itu melakukan hal yang sia-sia. Mereka tuh nggak tahu kalau gudang itu kosong dan cuma tipuan. Makoto saat ini tuh terkejut ketika melihat seluk-beluk markas dari fans Tomoe. Terlihat kalau markas mereka tuh kayak tempat perjudian. Lime di sini ngasih tahu kalau ini tuh bukan tempat berjudi. Walaupun game yang ada di sini adalah game judi, tapi yang dipertaruhkan di sini tuh bukanlah uang. Jadi, para fans tuh membuat koin Tomoe yang dinamakan Tomoemon. Koin-koin itu didistribusikan sama para petinggi dari fans, dan itu dibagiin secara adil. Setelah itu barulah mereka tuh bermain dengan menggunakan koin itu. Koin itu tentunya banyak kegunaannya, yang tentunya berhubungan sama merchandise-nya Tomoe. Nah, untuk dapetin koin itu, fans tuh harus ngasih informasi atau barang yang pernah digunakan sama Tomoe. Terlihat juga di sini tuh ada pelelangan barang-barang yang pernah digunakan sama Tomoe. Makoto saat ini tuh sangat pusing dan ngerasa kalau para fans tuh udah bertindak terlalu jauh. Intinya di sini Makoto tuh menyelidiki apa aja yang udah dilakuin sama fans Tomoe. Setelah dari tempat fansnya Tomoe, Makoto penasaran dengan tempat fans dari Mio. Ternyata tempatnya tuh bisa dibilang sangat berbeda. Fans Mio ini didominasi sama orang-orang yang ahli di bidang kuliner. Jadi banyak orang yang berhubungan sama makanan. Saat ini Makoto dan Lime masih terus mengobrol. Di sini terjadi obrolan soal Lime yang mau membuat cabang panti asuhan Wedge di Asora. Lime tuh mau anak-anak manusia terpilih tuh bisa tinggal di Asora. Mendengar semua penjelasan, Makoto di sini mengerti. Tapi Makoto nggak mau langsung memutuskannya. Makoto saat ini lagi melakukan panahan. Makoto juga saat ini tuh memikirkan permintaan dari Lime. Makoto tuh masih ragu untuk membawa manusia untuk menetap di Asora. Tapi walaupun gitu, Makoto juga menyadari kalau dia tuh nggak boleh mencap semua manusia tuh sebagai orang jahat. Makoto ngerasa cepat atau lambat, dia tuh pasti bakal menerima manusia untuk tinggal di Asora. Makoto saat ini tuh butuh aturan untuk mengatur para manusia kalau memang ada yang tinggal di sana. Seperti biasa saat ini Makoto lanjutin aktivitasnya, dan dia juga dengerin cerita ataupun laporan dari para bawahannya. Salah satu laporan ngasih tahu kalau saat ini tuh ada gerakan dari pihak gereja di kota Rosegard. Shiki ngasih tahu ada masalah tentang pasien gereja yang waktu itu, lebih tepatnya pasien gereja yang merupakan anak jenderal dari bangsawan Aion. Shiki ngerasa kalau Makoto harus datang ke sana, dan Shiki tuh ngerasa kalau Makoto harus menyelesaikan masalah itu. Makoto di sini mengerti dan dia pun akan membuat jadwal untuk itu.
Saat ini Tomoe, Mio, dan Lime mereka tuh mengobrol. Di sini terlihat kalau Tomoe dan Mio sangat kesal karena Lime tuh menghabiskan waktu hampir seharian bersama Makoto. Mio dan Tomoe gak suka karena ada orang lain yang menghabiskan waktu dengan Makoto lebih lama dari mereka. Lime di sini tuh cuma memohon-mohon untuk diampuni sama keduanya. Saat ini proyek jalan yang menghubungkan Shige dengan kota Koran saat ini tuh mulai dibangun. Jalan yang bagus tentunya tuh bakal sangat berguna untuk laju ekonomi. Makoto dan Tomoe saat ini tuh berjalan di kota Koran. Makoto terus mengamati kota Koran dan Makoto tuh ngerasa kalau kota Koran adalah kota yang bagus dan makmur. Daya tarik hasil laut kota Koran tuh benar-benar sangat luar biasa. Tomoe dan Makoto saat ini tuh pergi untuk menemui seseorang. Ketika sampai tempat orang yang dituju, orang-orang di tempat itu langsung berlutut dalam menyambut kedatangan Makoto dan Tomoe. Tomoe di sini memperkenalkan Makoto kepada orang-orang yang ada di sana. Orang-orang di sana tuh berhubungan sama Raja Laut atau Sea Kings. Nah, ternyata mereka ini punya masalah. Dan mereka butuh bantuan dari perusahaan Kuzunoha untuk mengatasi masalah itu. Tomoe di sini tuh menyetujui permintaan itu demi bisa bekerja sama dengan Sea King. Saat ini Makoto pergi menuju kota Rosegard. Saat ini Makoto, Shiki, dan para siswanya mereka tuh lagi mengobrol. Di sini diketahui Daena tuh ngerasa kalau buku-buku tuh adalah pengetahuan yang lama. Jadi istilahnya ketika Daena membaca banyak buku, dia tuh semakin meragukan pengetahuan di buku. Dia ngerasa ilmu-ilmu yang ada di buku saat ini tuh udah tua dan menurutnya itu udah gak lagi berguna. Makoto di sini jelasin ke Daena kalau buku di dunia ini tuh sangat banyak. Mulai dari ada yang menuliskan nama pengarangnya dan ada juga buku yang gak dituliskan nama pengarangnya. Makoto ngasih tahu kalau pengetahuan yang dicari sama Daena gak ada di buku yang pernah dibaca sama Daena, bukan berarti pengetahuan itu gak ada di buku yang lainnya. Makoto di sini tuh nunjukin karya tulisan yang menjadi pemicu Makoto bisa menciptakan magic armor. Makoto ngasih tahu pengetahuan yang ada saat ini semuanya tuh berkat orang-orang dulu yang udah menyempurnakan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Jadi sebagai manusia tuh gak boleh melupakan masa lalu. Buku-buku masa lalu sangat penting untuk mengetahui cara orang di masa lalu tuh bisa mengetahui tentang pengetahuan. Makoto saat ini tuh masih jelasin buku yang menginspirasi Makoto dalam menciptakan magic armor. Di sini Makoto tuh ngeluarin magic armor dan dia tuh menunjukkannya kepada para siswa. Semua orang saat ini terkejut ketika melihat magic armor yang dikeluarin sama Makoto. Makoto ngasih tahu kalau dia nggak baca buku itu, maka Makoto tuh nggak mungkin bisa menciptakan magic armor. Makoto tuh tegasin jangan meremehkan sebuah buku yang berisi ilmu pengetahuan. Saat ini di suatu tempat ada percakapan orang yang lagi ngomongin kondisi saat ini, termasuk ngomongin perusahaan Kuzunoha. Mereka tuh menganggap kalau Kuzunoha adalah ancaman yang nyata setelah para iblis. Mereka tuh saat ini sangat bingung karena masalah dengan para iblis aja masih belum selesai. Sekarang ditambah lagi perusahaan Kuzunoha tuh tiba-tiba muncul dan membuat masalah baru. Mereka saat ini terus diskusi untuk langkah terbaik apa yang mereka ambil demi masa depan. Saat ini Rembrandt datang menemui Makoto. Untuk awal Rembrandt ini selalu memuji hal yang baru yang ada di Kuzunoha. Rembrandt tuh selalu dapat inspirasi ketika melihat perusahaan Kuzunoha bekerja. Saat ini Rembrandt tuh tertarik dengan kesenian menggunakan keramik yang udah dibuat sama perusahaan Kuzunoha. Intinya obrolannya tuh masih seputar perusahaan. Oh ya, obrolan beberapa chapter bisa dibilang tuh masih seputar perusahaan, hubungan antara perusahaan di Shige, pembangunan di Shige, tentang iklan, hiburan, dan lain-lain. Jadi untuk lebih detailnya kalian tuh baca aja novelnya sendiri. Singkatnya beberapa waktu berlalu dan saat ini
Setelah kota Sige merdeka, di kalangan para petualang tuh muncul istilah regular patron. Itu adalah sebutan untuk orang-orang yang bisa dengan bebas datang dan pergi dari kota kabut. Para petualang tuh tentunya sangat iri dengan itu. Kota kabut masih menjadi daya tarik untuk perusahaan lain. Banyak barang-barang berharga dari kota kabut yang bisa dijual. Saat ini juga diketahui, Makoto tuh memperkenalkan mainan kartu. Tujuan Makoto tuh bukan untuk judi, melainkan untuk hiburan. Kota Sige tuh bisa dibilang sangat lemah soal hiburan. Makanya mereka tuh butuh tempat hiburan. Beberapa hari berlalu. Saat ini diketahui, ternyata jalan di dekat negara Sige, jalan itu punya masalah dengan bandit. Jadi bisa dibilang, penyerangan bandit di jalan tuh saat ini meningkat. Saat ini Makoto dan Toa mereka mengobrol. Toa ngasih tahu soal keamanan yang harus ditingkatkan karena saat ini tuh banyak kejahatan. Saat ini, ketika tahu kalau Makoto mau pergi menuju perusahaan bronze, Toa tuh di sini ngajuin diri untuk menjadi pengawal Makoto. Jadi saat ini Toa tuh mau ikut. Tentunya Toa tuh bakal mengikuti Makoto secara diam-diam dan dia tuh bakal pakai skill dari job Tobikato. Saat ini Makoto menggunakan jalan yang jarang dilewati dan gak lama dia tuh dihadang sama 3 orang. 3 orang itu udah jelas adalah bandit yang mengincar harta benda yang dibawa sama Makoto. Tapi gak lama, ketiga orang itu langsung dibuat pingsan dan langsung diikat sama Toa. Gak lama Makoto menyadari ada orang lain dan orang itu nembakin anak panah. Tentunya Makoto menghindar dan Makoto pun lempar balik panah tadi kepada orang itu. Bahu orang itu langsung robek. Setelah itu Makoto lanjutin perjalanannya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.